Ya, kita tersambung lagi dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Selamat pagi menuju siang Pak Boyamin. Kita ketahui kepolisian ini sudah berhasil menangkap Joko Chandra pada Kamis malam kemarin. Ini apakah Anda melihat ada keseriusan polisi untuk menangkap buronan koruptor? Sederhana aja, kalau tidak serius tidak tertangkap. Gitu loh. Jadi pertanyaannya kalau begitu saya enak aja jawab. Karena apa? Kalau serius itu sudah tertangkap 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi ini pun serius pun karena setelah rame, rakyat marah, dan mungkin sudah sampai tataran tertinggi menyentil Pak Presiden, gitu kan. Nah, pemerintahan kan pasti kemudian merasa khawatir kalau rakyatnya nanti semakin marah kan keselamatan pemerintahan kan bisa-bisa menjadi di tepi jurang kan gitu kan. Maka ya berusaha serius untuk menangkap Joko Chandra. Apapun itu motivasinya halal aja. Tapi sebenarnya kita layak memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim, kepada Kapolri, dan juga Pak Mahfud, juga Pak Presiden. Apapun ini prestasi karena kalau toh itu ada yang kemarin kejadian sekarang begitu tapi pemerintah nggak mau nangkep dengan alasan ya biarkan aja itu kan juga tidak akan tertangkap. Jadi ini apapun ya kalau ayam dan telur siapa duluan ya kita anggap seperti itu aja lah. Apapun pemerintah berhasil membawa pulang Joko Chandra dan mudah-mudahan ini juga akan mengungkap banyak hal nanti selama masuk Indonesia, membuat KTP, membuat paspor, dapat surat jalan, dan kemudian juga dapat banyak hal kemudahan-kemudahan di Indonesia termasuk mengurusi bisnisnya nanti bisa diungkap lebih banyak lagi. Dan kemudian tujuan akhir itu kan kita selalu mengingatkan sampai saya mengajukan gugatan pra peradilan ke polisi, jaksa, dan KPK untuk perkara korupsi yang mangkrak. Ini pelajaran banyak yang kita dapatkan. Korupsi harus diperiksa cepat dan jangan sampai kabur kan itu kan langsung ditahan dan lain sebagainya sejak awal. Jadi jangan diberi kesempatan seperti kasusnya Joko Chandra itu kan persidangan tidak ditahan, putusan bebas, terus baru ke Mahkamah Agung diputus bersalah hari ini tapi hari sebelumnya sudah kabur kan itu kan jangan sampai itu nanti juga putusan-putusan yang kira-kira akan membuat putusan yang tidak mengenakkan bagi terdakwa itu bocor. Nah itu harus juga Mahkamah Agung harus mulai melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang berikutnya yang utama dalam pemberantasan korupsi itu kan harus memiskinkan gitu tujuannya. Karena apapun dia sudah korupsi. Pertama dengan pencucian uang. Kedua ya disita harta-hartanya karena apapun misalnya dari proses yang ilegal maka tidak boleh ada keuntungan yang ilegal juga. Kalau kemudian koruptor dibuat miskin kan tidak seperti Joko Chandra ini karena kekuatan uangnya mampu mengatur sana sini kan itu tujuan akhir. Iya Pak Boyamin, jadi menurut Anda memang penangkapan ini bisa berhasil karena dorongan suara masyarakat juga. Tapi kami juga bisa mengetahui kasus kembalinya Joko Chandra ini juga sempat menyeret sejumlah nama petinggi kepolisian. Apakah Anda melihat polisi akan membongkar nama pejabat lain yang terlibat? Nah, kalau ini bicara ujian begitu, justru kepolisian yang lulus paling atas. Karena apa? Sudah langsung mencopot yang diduga terlibat, itu ada 3 jenderal, dan yang satu sudah dijadikan tersangka, yaitu Brigjen Prasetyo Utomo bersama Anita Kolopaking, lawyernya Joko Chandra. Dan ini justru sudah kalau bicara ujian itu lulus nomor 1 ya Bareskrim, baru kemudian kejaksaan itu baru mencopot dari jabatan tapi belum ada tindakannya. Padahal saya minta itu dipecat dari PNS-nya gitu kan, jaksa ya, oknum jaksa yang bertemu dengan Joko Chandra. Dan kemudian imigrasi malah belum ada apa-apa. Ini bagaimana dengan kaitannya dengan orang yang membikinkan paspor dan mencabut cekalnya dan membiarkan Joko Chandra bisa lalu lalang di kantor imigrasi misalnya. Jadi ini ujian-ujian inilah sebenarnya kalau kita berterima kasih ini karena saya orang Solo, eufemisme, satir gitu kan. Terima kasih Pak Joko Chandra gitu kira-kira atas ada sesuatu yang pelajaran berharga begini gitu kan. Tapi artinya kembali ke persoalan awal, oknum pejabat saya yakin yang terkait nanti akan diproses dan saya yakin ada bersih-bersih karena ini sudah semangat itu sejak awal. Bahkan mungkin aja Pak Listio Sigit itu jengkelnya bukan main gitu kan langsung mentersangkakan itu teman angkatannya loh Brigjen Prasetyo Utomo itu angkatan 91 katanya kalau tidak salah. Nah itu berarti kan sangat geram kira-kira gitu dan
tanggal 20-an juga itu seperti katakan Pak Mahfud itu, saking geramnya dia sampai menantang temannya gitu. Saya dengar dari informasi teman-teman kepolisian yang masih punya nurani, punya idealisme gitu, sampai ada istilah bocor ke beberapa temannya menantang taruhan Pak Listio Sigit itu. Ya meskipun digurau oleh teman-temannya juga, ya taruhannya semangkok soto katanya. Tapi artinya itu menunjukkan keseriusan dari Pak Listio Sigit. Jadi sebenarnya kan gampang untuk menangkap buron itu. Sepanjang serius, ada kesungguhan, dan ada otoritas tertinggi dari presiden, dari pemerintah, maka semua lancar. Dan setahu saya misalnya pengungkapan kasus korupsi Jiwasraya yang terakhir, itu ketika sampai level tertentu itu diberikan keleluasaan dan tidak ada gangguan, maka cepat ditangkap, ditahan, dan diproses. Bahkan uangnya masih banyak yang bisa disita kasus Jiwasraya. Kerugian 16 triliun, tapi yang sudah bisa disita 18 triliun. Meskipun nanti kerugiannya bisa sampai angka 25, tapi jarang sekali kerugian itu sampai 10%, 20%. Tapi ini kan sampai di angka mendekati 100%. Itu yang sebenarnya ini pelajaran-pelajaran berharga yang sebenarnya kalau mau negara kita mau lebih baik, pemberantasan korupsi juga bagus dan semakin tidak ada korupsi karena semua orang takut korupsi, karena nanti akan dikejar kalau buron seperti Joko Chandra dan dimiskinkan dan diproses dengan cepat, segera ditahan, maka semua orang akan segera pikir ulang 1000 kali untuk melakukan korupsi. Jadi inilah pelajaran-pelajaran kita dapat, dan mudah-mudahan juga nanti bukan hanya Brigjen Pol PU, Listio Utomo, ada yang lain-lain yang memang itu pertama membantu buron masuk dan keluar, juga membantu surat-surat, dan juga barangkali ada dugaan aliran materi atau paling tidak janji begitu yang mestinya akan bisa ditelusuri, karena Barreskrim seperti kemarin menyatakan akan menggandeng KPK. Artinya itu pasti ada indikasi di sana bahwa ada dugaan uang yang mengalir atau janji, karena rakyat aja pasti ini bertanya, masa ini gratisan semua, kan nggak mungkin gitu kan. Iya, Pak Boyamin, tadi di awal Anda menyinggung soal P2P. Ini kalau menurut Anda mengenai P2P ini apakah memang sering dilakukan dalam penangkapan buronan korupsi lainnya? Kalau ini sih soal ini aja strategi, dan saya yakin di dalamnya tidak hanya semata seperti itu. Ini kan supaya dalam pengertian-pengertian tertentu menjadikan suatu cerita yang nanti heroik, gitu kan. Karena tidak mungkin, karena saya tahu persis Joko Chandra itu di Malaysia sangat dilindungi oleh penguasa-penguasa yang sekarang juga lingkaran penguasa. Jadi dia sangat dekat dengan Najib Razak. Jadi sebenarnya mungkin aja kalau boleh menganalisa, barangkali Pak Presiden Jokowi menelpon Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin karena hubungannya dekat. Kalau tanpa ada istilahnya itu permisi dan kemudian tidak ada dipersilahkan begitu, bahasa Jawanya tidak ada kelon pun, rasanya juga nggak mudah untuk menangkap di sana. Menangkap orang biasa aja nggak mudah, apalagi ini orang kaya dan buron yang sekian lama. Jadi ini hanya teknis yang barangkali level-levelnya ini hendak disampaikan pada masyarakat bahwa kepolisian juga sangat berperanan loh, gitu. Dan ini hubungan baik, dan memang sudah sering terjadi kok kerjasama polisi Indonesia dan polisi Malaysia zaman mulai teroris, juga beberapa kaitannya TKI, TKW, dan kemudian juga sekarang Joko Chandra. Jadi ini sebenarnya kalau boleh direkonstruksi ulang, ini sebenarnya hanya mengulang aja proses-proses itu, bagaimana hubungan polisi Indonesia dan polisi Malaysia. Jadi ini apapun rangkaian-rangkaian yang nanti kalau istilahnya pun misalnya kepolisian bisa aja tanda kutip ini dalam rangka supaya Joko Chandra ini sedikit kooperatif, katakanlah begitu, polisi di Indonesia menekan anak dan istrinya di Indonesia misalnya, kan bisa aja seperti itu kalau mau teori konspirasi gitu. Jadi jangan dilihat sederhana aja, tapi prinsipnya apapun goalnya aja lah Joko Chandra dibawa pulang. Ya, Pak Boyamin, bagaimana Anda melihat kasus ini ke depannya? Tadi Anda juga sudah menyebut kerugian negara mencapai hampir 100%. Apakah ini uangnya juga akan kembali ke negara? Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini? Ini kalau cesi Bank Bali itu sebenarnya agak salah kalau istilah cesi. Ini kan pencairan uang dari BPPN untuk membayar hak tagih Bank Bali yang dulu ada di BDNI. Nah, menurut Menteri Keuangan, ini hak tagih ini tidak boleh diberikan karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi bukan cesinya. Kalau cesinya perdebatannya boleh dan tidak boleh nanti. Ini persoalannya
seakan-akan Bank Bali dulu punya pinjaman kepada Bank BDNI, terus kemudian BDNI ditutup dan diambil alih pemerintah. Terus Bank Bali itu seakan-akan menagih uangnya dulu, tapi karena tidak ada administrasi yang cukup gitu, diduga katakanlah pemerintah ini curiga ini benar enggak ini tagihan, maka itu tidak boleh dibayar. Nah, sudah ditolak beberapa kali, kemudian ada gerilya melalui waktu itu dari fakta persidangan loh ya, ini terkait Pandi Lubis, terus Syahril Sabirin, maka itu bisa dibayar. Harusnya tidak boleh dibayar, dan itu sudah disita yang berkaitan dengan Joko Chandra 546 miliar itu akhirnya yang tersebar kemana-mana dikumpulkan lagi, terus kemudian ditampung di Bank Permata dan sudah dieksekusi. Bahwa sisanya memang sekitar 360-an miliar itu belum balik, itu rangkaian dengan bersama-sama yang lain. Tapi kalau ini tersangkanya hanya tetap 3, memang seakan-akan itu menjadi kewajiban Joko Chandra, Pandi Lubis, dan Syahril Sabirin. Nah, nanti kalau Pandi Lubis, Syahril Sabirin itu mungkin uangnya nggak sampai 20 miliar, maka sisanya ya 310-an itu menjadi tanggung jawab Joko Chandra. Jadi harus kita jelaskan rangkaian itu. Jadi supaya Joko Chandra itu kalau secara hukum putusannya itu uang pengganti sudah dipenuhi karena sudah disita di Bank Permata yang dulu Bank Bali, dan tinggal menjalani hukuman 2 tahun penjara. Sebenarnya kasihan juga kalau berpikir begini, 2 tahun penjara aja sampai harus membawa persoalan ini menjadi rumit begini, dan bisa jadi Pak Joko Chandra ini akan dikenakan pidana tentang imigrasi, masuk Indonesia tidak lewat pos imigrasi, keluar juga tidak. Ini ancamannya bisa 2 tahun 3 tahun kalau nggak salah. Terus kemudian berkaitan dengan surat palsu yang akan dibersamakan dengan Prasetyo Utomo karena dia menggunakan, ini ancaman bahkan bisa 6 tahun 7 tahun. Terus kemudian juga misalnya kalau terkait paspor itu menyatakan warga negara Papua Nugini tapi tidak ditulis sehingga dia dapat paspor, misalnya itu berkaitan dengan undang-undang keimigrasian. Banyak itu malahan justru menyeret banyak orang dan juga bisa jadi menyeret dirinya sendiri untuk malah menambah hukuman-hukumannya. Iya, Pak Boy, ini penangkapan Joko Chandra tadi malam oleh Barreskrim ini patut diapresiasi ya. Lalu ke depannya bagaimana dengan kasus buronan-buronan korupsi lain seperti mungkin Harun Masiku yang masih buron hingga sekarang? Itu buronnya dalam negeri soalnya cuma mau tidak mau aja. Okay. Itu. Karena apapun terlalu mudah lah kalau mau sebenarnya. Tapi nampaknya kemauan itu yang belum ada. Jadi sebenarnya kan rumusnya cuma 2, mau dan mampu. Kalau mampunya mampu, cuman maunya ini yang belum ada. Dan buron-buron yang lain di luar negeri masih ada, memang misalnya Hongko Widrano yang terkait dengan kondensat, yang kerugiannya sampai 36 triliun, tapi sudah pulang sekitar 32 triliun misalnya. Tapi ada sisa-sisanya yang belum misalnya. Atau yang terkait dengan BLBI masih ada buron juga kok. Terkait yang terbaru misalnya yang paling lama itu Edi Tansil yang nilainya juga 1 triliun lebih waktu Orde Baru. Kalau waktu itu didolarkan atau emas, terus sekarang kira-kira 10 kali lipat bahkan atau 20 kali lipat. Uang waktu itu kan dolar juga masih 2.000, 3.000. Sekarang kalau berapa itu kan. Nah, ini yang paling utama di negara Cina juga. Dan pernah kita memulangkan dari Cina sama Dikun Hartono. Jadi tinggal kalau ini ada kemauan lagi maka bisa memulangkan, dan kita setidaknya pemerintahan ini sekaligus menuntaskan, begitu kan, akan dicatat menuntaskan buron-buron yang belum pernah ditangkap kalau bisa memulangkan Hongko Widrano, Edi Tansil, dan buron-buron yang lain. Dan itu sebenarnya sekali lagi sepanjang ada kemauan, ada kesungguhan, dan ada sedikit keseriusan, pasti bisa dibawa pulang. Ya, Pak Boyamin, kita ada pertanyaan terakhir. Apakah ini juga menjadi prestasi pribadi untuk Komjes Pol Listio Sigit Prabowo? Apakah ini juga akan mengangkat menjadi tiket ya untuk menjadi Kapolri selanjutnya? Barangkali itu salah satu faktor aja. Kalau untuk jadi Kapolri itu kan banyak faktor. Diusulkan presiden, disetujui DPR. Pernah kan ada yang diusulkan presiden tapi tidak setuju DPR. Jadi belum tentu ini ya bagian saham kecil. Kalau kemarin misalnya ini awal-awal itu kan seperti kegagalan Pak Listio Sigit misalnya, sehingga belum apa-apa, belum ada angin, ada hujan, tiba-tiba copot Kabareskrim, copot Kapolri misalnya. Atau ini adalah
Listio Sigit tereliminasi dengan kasus ini untuk jadi calon Kapolri. Nah, sekarang ketika berhasil, apakah kemudian ini menjadi calon kuat untuk jadi Kapolri? Ya, bisa aja. Dan saya pada posisi tertentu kalau memang dia ini suatu ujian dan malah lulus, itu malah meninggikan derajatnya dan layak saja untuk jadi Kapolri. Dan ini bisa saja kalau jadi Kapolri akan banyak menangkap buron dan memberantas korupsi kan dengan sedikit istilahnya prestasi pertama tegas terhadap anak buahnya dan teman angkatannya dan langsung dicopot dan diberhentikan dan diproses pidana dan kemudian juga mampu menangkap Joko Chandra. Tiketnya ya agak lumayan lah kalau saham ini sudah 60% lah, tinggal 20% presiden, 20% DPR misalkan. Prestasi kan sudah lumayan, berarti prestasi itu kan 50%-an kan. Ya kalau posisi itu jangan ditanya saya mendukung atau tidak, jadi bukan itu. Nanti saya dikira bermain lagi dulu awal-awal dikira berkaitan dengan isu calon Kapolri, sekarang juga pasti juga dikaitkan dengan isu calon Kapolri. Ya kalau memang nasibnya Pak Listio Sigit itu akan jadi Kapolri, maka apapun halangannya malah bisa menjadikan tambah kencangnya jalannya gitu. Seperti ini ujian ternyata lulus ya. Memang kalau akan dijadikan Kapolri dan menurut Presiden layak dan DPR menyetujui ya kita terima dengan tangan terbuka. Rakyat apa bisa menolak itu kan? Ya hanya saya selaku maki pasti akan selalu pada posisi oposisi gitu terhadap penegakan hukum baik polisi, jaksa dan KPK gitu. Dan saya pasti akan mengajukan gugatan-gugatan dan saya selalu semangat kok gugatan perkara mangkrak masih banyak. Kan pernah saya mengajukan gugatan itu dalam satu kurun waktu langsung 10 perkara terhadap Jaksa Agung waktu zaman Pak Prasetyo. Nanti zaman Pak Sigit ini mungkin ada perkara korupsi yang banyak mangkrak yang akan saya gugat baik sekarang atau nanti kalau memang jadi Kapolri. Jadi ini janji kepada seluruh masyarakat dan juga pada CNN. Jadi jangan khawatir, ini sesuatu yang kemudian karena saya merasa menganggap Pak Listio Sigit berprestasi, saya tidak melakukan kontrol. Dan masyarakat harus mengontrol supaya memang kalau ini proses ini bisa suatu dimaknai perbaikan, maka yaitu tadi kita paksa jaksa, polisi, dan KPK untuk mengungkap korupsi cepat dan menahan dan kemudian memiskinkan. Kalau tidak, kita gugati rame-rame aja. Oke, terima kasih. Ini kita tunggu ya. Mungkin Pak Boyamin untuk penegakan dan juga pengungkapan kasus-kasus korupsi lainnya ke depannya agar Indonesia semakin maju mungkin ya. Iya benar sekali dan suara rakyat ini memang penting dan berperan untuk mencegah korupsi di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia After 10.